Anak kita udah jadi korban kecelakaan kamu, Mas. Udah cukup hentikan perbuatan kamu. Aku nggak mau lagi ada korban. Diam kamu! Kamu jangan sembarangan nyalain aku terus ya. Kamu sendiri gimana sebagai ibu, ha? Kamu gak bisa jagain Naima sampai akhirnya Naima meninggal. Dan kamu dengar ya, aku gak akan berhenti jualan sate tikus sampai kapanpun. Mau warga banyak yang mati, aku gak peduli. Ini baru mantap. Gak sia-sia kan gue bergaul sama tikus setiap hari. Bisa pindah ke rumah yang lebih gede. Tinggal beli barang mewah di abis ini. Lastri. Ya, Mas. Belanja. Kamu bikin makanan yang enak, gak usah ada lagi tempe sama tahu di meja makan, ya. Maaf, Mas, aku nggak bisa terima uang itu. Itu uang haram, lagian aku juga nggak mungkin ngasih makan anak aku pakai uang haram, Mas. Lebih baik nanti aku cari rezeki sendiri aja yang halal. Jadi aku nggak kenyang karena uang haram. Kamu tuh bener-bener ya, gak bisa dibaikin bahkan jadi istri. Kamu gak seneng emangnya? Lihat nih, kita pindah ke rumah yang lebih gede, hah? Ada berterima kasih. Ibu! Ya Allah. Kenapa lagi tuh anak? Sana lagi urusin. Sayang, kenapa? Naima, badan kamu kenapa jadi demam terus merah-merah begini, sayang? Ya Allah, Mas! Aduh, apalagi sih? Mas, kita harus bawa Naima ke rumah sakit, Mas. Ya udah sana kamu bawa lagi. Pakai taksi online aja. Nih. Mas, tapi kamu kan... Udah kamu bawa aja. Aku tuh masih banyak urusan di dapur. Jalan-jalan kemana ya? Sabar ya, Nak. Sebentar lagi sampai ya. Naima. Sayang. Naima, bangun, Nak. Bangun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita doakan agar almarhum diterima di sisi Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naima, semoga kamu tenang ya di sisi Allah. Maafin ibu yang gak bisa jagain kamu dengan baik, Nak. Mbak Lastri, Mas Heri, kami turut belasungkawa ya. Sebenarnya kenapa sih Naima bisa meninggal mendadak? Ini emang udah jalannya dia pergi duluan. Kalau gitu, kami permisi, Mas. Assalamualaikum. Sini, masuk. Mas, anak kita udah jadi korban kecelakaan kamu, Mas. Udah cukup hentikan perbuatan kamu. Aku gak mau lagi ada korban. Diam kamu! Kamu jangan sembarangan nyalain aku terus ya. Kamu sendiri gimana sebagai ibu, ha? Kamu gak bisa jagain Naima sampai akhirnya Naima meninggal. Dan kamu dengar ya, aku gak akan berhenti jualan sate tikus sampai kapanpun.
Mau warga banyak yang mati, aku nggak peduli. Karena aku udah capek hidup miskin. Mas Heri, maaf. Maaf saya masuk nggak permisi. Ini lagi buru-buru mau minjem tangga. Iya Pak. Tangganya ada di samping situ Pak, samping rumah. Wah, itu kok banyak bangkai tikus Mas Heri? Oh iya Mas, kebetulan emang kemarin-kemarin ini di rumah tuh banyak banget bangkai tikus. Ini habis saya basmi, cuman saya emang belum sempat buang aja. Bahaya, banyak penyakit gara-gara tikus. Iya emang betul Pak. Ya ambil situ Pak, iya di samping tangganya. Ambil Makasih, aja. ya. Iya sama-sama. Las, kamu kipasin dulu. Ibu Meli, lagi ngapain Bu kesini? Kok nggak jualan sate lagi? Oh iya, udah bangkrut ya usaha satenya. Tahu nggak Bu, itu namanya doa orang teraniaya yang terkabul. Mendingan lo sekarang minta maaf deh sama gua. Kali aja kalau gua maafin lo ntar usaha sate lo bisa jalan lagi, ya nggak? Ngapain saya harus minta maaf sama kamu? Salah saya apa? Bu Meli. Emang kemarin tuh nggak inget banget ya? Segimana lo udah ngerendahin gua. Saya nggak akan ngerendahin kamu. Kalau aja waktu itu kamu mau kerjasama sama saya dan ulet, rajin, saya nggak akan memecat kamu. Iya, bisa lo ngomong gitu sekarang. Sekarang mau apa? Lo mau jadi karyawan gua? Mau? Jangan deh, ntar lo malah ngerusak usaha sate gua lagi. Ya udah, lo nikmatin aja kebangkrutan lo, gue juga mau nikmatin kesuksesan gua. Ya. Les, kamu ntar biarin aja itu kan. Kamu ntar tolong anterin ke ibu ini. Aku mau beli kecap sebentar. Iya, Mas. Aduh, nah. Kita nunggu ojek di sini apa buat ngantar Bapak ke klinik. Cepat, aduh Bapak udah gak kuat nih. Ya ampun, kenapa Pak Dirman? Ini Mas, Bapak tiba-tiba badannya demam dan muntah-muntah. Tolong bantu bawa ke klinik ya Pak. Iya. Itu ada Mas Hari. Ada apa ini ya? Ini Bang Heri, Pak Dirman. Dari tadi muntah-muntah. Belum lagi mukanya pucat. Tuh lihat tangannya tuh, bercak-cak merah. Kita mau bawa ke klinik ya. Ya udah, bantuin deh bawa ke klinik. Yaudah, Bang, pakai kendaraan saya. Pak. Kok badannya kayak Naima dulu ya? Bodo amat lah. Gue mah yang penting duitnya ngalir. Saya turut berduka ya Bu Iin. Semoga almarhum Pak Dirman diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Mbak. Saya juga nggak menyangka kalau suami saya meninggal dengan cara seperti ini. Maaf. Kalau boleh tahu memangnya Pak Dirman sakit apa? Menurut analisa dokter, Bapak terkena penyakit pes. Padahal di rumah ini jarang ada tikus. Saya sampai heran kenapa Bapak bisa seperti itu. Ya Allah, udah jatuh korban lagi. Mas Heri benar-benar keterlaluan. Sepertinya kampung kita harus melakukan gotong royong untuk membasmi hama tikus. Banyak tikus liar berkeliaran.
Jangan sampai bakteri yang dibawa tikus membawa penyakit untuk warga kita. Saya setuju. Semoga dengan cara ini bisa menghentikan Mas Heri buat jualan sate tikus. Hari ini Pak Dirman meninggal karena penyakit pes. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari tikus.